Gajah Mada yang membuka matanya kini merasa pandangannya berkunang-kunang. Meskipun dalam hatinya Gajah Mada tidak bisa menerima keputusan yang diambil oleh Prabu Putri terkait dengan Raka Kembar yang malah memperoleh anugerah kenaikan pangkat sebagai bekal Araraman. Dengan sekuat tenaga, Gajah Mada berusaha untuk menguasai dirinya. Perhatian Gajah Mada baru kembali terpusat ketika pembicaraan kini telah bergeser. Kali ini pembicaraan itu bergeser ke soal dampar kepatian. Selanjutnya, soal dampar kepatian. Paman Aryatada silakan berbicara, kata Prabu Putri Sri Kitarya menyilahkan. Aryatada rupanya benar-benar sakit. Aryatada bermaksud untuk berdiri, namun rasa nyeri di ulu hatinya memaksa Aryatada untuk terduduk kembali. Tidak apa-apa, Paman. Silakan Paman berbicara sambil duduk, kata Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa. Aryatada kini mendahului ucapannya dengan batuk. Hamba Gusti Putri, tidak hanya karena usia dan kesehatan hamba, tetapi ke depan Mojopahit membutuhkan tangan yang lebih kekar dan orang yang mampu bekerja lebih keras untuk kesejahteraan dan kejayaan Mojopahit. Oleh karena itu, hamba mohon diperkenankan untuk lengser dari jabatan hamba sebagai Mahapatih Amangkubumi. Selanjutnya, silakan Gusti Putri memilih siapa orang yang pantas untuk menjadi pengganti hamba. Aryatada mengakhiri ucapannya dengan menyembah. Bale Manguntur kini menjadi amat hening ketika Aryatada tiba-tiba berusaha bangkit dan kemudian mengambil jarak dari kursinya. Aryatada kini mendekati Gagak Bongol dan menempatkan diri untuk duduk di sebelahnya. Gagak Bongol kini sontak meluap. Gagak Bongol segera meraih tangan Aryatada yang telah tua itu, kemudian menggenggamnya dengan amat erat. Apa yang dilakukan Aryatada itu mempunyai arti yang sangat luar biasa. Dengan demikian, berarti kursi kepatihan itu telah benar-benar kosong. Bagai berhenti denyut jantung Dyahwiyat melihat Aryatada tersenyum, tetapi dengan mata yang berkaca-kaca. Bagi Dyahwiyat, Aryatada tidak hanya seorang Mahapatih. Kedekatannya di masa lalu menjadikan Aryatada tidak ubahnya sebagai orang tuanya sendiri. Apalagi ketika sedari bocah, Aryatada ikut menjadi pamomongnya. Adakah yang ingin berbicara atau mengajukan usulan sebelum kami menentukan siapa yang akan ditunjuk untuk menjadi Mahapatih Amangkubumi yang baru? Bertanya kini Prabu Putri Sri Kitarya. Jantung Dyah Janardana kini berlarian. Demikian juga dengan Dyah Loha. Kedua orang yang bersaing ketat itu bersama-sama mengarahkan pandangan matanya ke kursi yang kini telah kosong. Namun tiba-tiba ada seseorang yang mengangkat tangannya. Prabu Putri Sri Kitarya dan adiknya kini mengarahkan pandangan matanya. Lembu Peteng, apa yang akan kau sampaikan? Hamba Gusti Putri, hamba mohon izin untuk mengajukan Maha Menteri Halu Dyah Loha sebagai Mahapatih yang baru. Dyah Loha amat pantas untuk menduduki jabatan yang sekarang ditinggalkan oleh Paman Tada. Hingar-bingar oleh suara saling berbisik di Bale Manguntur mendengar usulan yang berasal dari Lembu Peteng. Gajah Mada kini menunduk. Jika harus memberikan penilaian, Gajah Mada lebih memilih Dyah Janardana sebagai Mahapatih yang baru daripada Dyah Loha. Akan tetapi, hingar-bingar suara bisikan itu kembali lenyap
ketika dari arah yang lain seseorang juga mengacungkan tangan meminta perhatian. "Apa yang akan paman usulkan, Paman Dang Acarya Smaranata?" tanya Prabu Putri Sri Gitarya. Semua menyimak dengan berdebar-debar. Kali ini yang akan memberi usulan adalah Dang Acarya Smaranata. Ia mempunyai pengaruh yang amat besar di Wilwatikta. "Hamba mengusulkan dengan segala kearifan dan demi kepentingan Mojopahit di masa yang akan datang, hamba mohon Sang Prabu Putri memilih Mahamentri Hino Dyah Janardana sebagai Mahapati yang baru." Jika usulan yang diajukan oleh Lembu Peteng atas nama Dyaloha disambut dengan hingar-bingar saling berbisik antara yang setuju dan menolak, usulan yang diajukan oleh Dang Acarya Smaranata membungkam semua mulut untuk berbicara. Dyah Janardana pun kini juga terkejut. Ia amat kaget mendapat dukungan dari arah yang tidak terduga. Namun semua pihak kemudian melihat adanya alasan khusus mengapa Dang Acarya Smaranata mengusulkan Dyah Janardana. Tentulah Dang Acarya Smaranata berharap penyebaran agama Siwa akan semakin meluas di bawah pembinaannya melalui bekerja sama dengan Mahapati yang beragama Siwa pula. Lembu Peteng yang telah membangun kesepakatan dan menggalang dukungan kini merasa harus mengambil sikap. Kembali Lembu Peteng mengangkat tangannya meminta perhatian dari Prabu Putri. Bahkan belum lagi para Prabu Putri berbicara, Lembu Peteng telah mendahului. "Mohon ampun Gusti Putri, izinkan hamba mewakili kalangan muda untuk menyampaikan keinginan agar Prabu Putri tidak salah dalam memilih. Mohon Dyaloha yang ditunjuk untuk menggantikan Mahapati Haryatada, karena kami merasa di bawah kendali Mahapati Dyaloha, Majapahit akan cemerlang dan maju." Para Prabu Putri kini memandang tajam Lembu Peteng, yang dipandang kini tengah begitu bersemangat dalam berbicara. Lembu Peteng bahkan mengepalkan tangan mencoba membakar semangat dan membangun dukungan. "Bukankah begitu sedulur-sedulur? Setuju kepatian akan diduduki oleh Dyaloha?" tanya Lembu Peteng dengan teriakan. Terdengar kini jawaban serentak setuju dari kalangan prajurit yang hadir di Balai Manguntur itu. Di antara yang begitu bersemangat mengepalkan tangan adalah Jabung Tarewes, Rakembar, dan Warak. Akan tetapi Lembu Peteng ternyata tidak berhenti sampai di situ. Lembu Peteng harus menuntaskan dukungannya. "Bagaimana dengan Mahamentri Halu Dyaloha? Apakah Mahamentri Halu bersedia untuk diangkat menjadi Mahapati di Mojopahit?" Pertanyaan yang dilontarkan Lembu Peteng itu dirasa amat kebablasan. Akan tetapi semua orang kini menunggu apa jawaban dari Dyaloha. Dyaloha tidak merasa serba salah ketika disudutkan pertanyaan Lembu Peteng itu. Dyaloha bahkan berjongkok sambil tidak lupa memberikan sembahnya kepada kedua Prabu Putri. "Hamba bersedia Prabu Putri," ucapnya dengan lantang. Jawaban itu disambut dengan sorak-sorai oleh para pendukungnya. Merah padamlah kini Mahamentri Hino Dyah Janardana yang merasakan tikaman gunting dalam lipatannya. Tidak diduganya, Dyaloha ternyata malah mengkhianatinya. Dalam setiap kesempatan bertemu, Dyaloha selalu menyampaikan dukungan sepenuhnya. Akan tetapi apa yang dilakukan Lembu Peteng dan puluhan orang yang lain itu menjadi bukti nyata Dyaloha bermain untuk dirinya sendiri. Kali ini Prabu Putri Sri Gitarya Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani punya alasan untuk tidak senang dengan usulan Lembu Peteng yang demikian bersemangat itu. Sebelumnya telah didengar bersama kesanggupan dari Dyaloha jika ditunjuk menjadi pengganti dari Aryatada. Namun belum didengar kesanggupan dari Dyah "Paman Janardana,
kata Prabu Putri Sri Kitarya yang mengagetkan kini yang dipanggil. Mendengar itu, Dyah Janardana segera mengambil sikap. "Hamba Gusti," jawabnya dengan sigap. "Apakah Paman juga siap jika negara menunjuk Paman untuk menjadi pengganti kedudukan dari Paman Aryatada?" Harapan yang mengempis di hati Dyah Janardana itu kini melambung kembali. "Jika Gusti Putri berkenan, hamba siap menjalankan tugas kepatian," jawab Dyah Janardana. Senyap yang terjadi kini berbau kegelisahan Maha Menteri Halu Dyah Loha dengan segenap pendukungnya. Lembu Peteng kini merasa perutnya mendadak penuh. Sementara itu, orang-orang yang memberi dukungan kepada Maha Menteri Hino merasa jantungnya kini berlarian. Prabu Putri Sri Kitarya Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani dan Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa kini saling memandang. Mereka menoleh ke belakang, mengarahkan pandangan matanya kepada suami masing-masing. Melihat istrinya memerlukan dukungan, Cakradara kemudian bangkit untuk memberikan dukungan. Apa yang dilakukan Cakradara kemudian segera diikuti pula oleh Raden Kudamerta. Namun belum lagi Prabu Putri Sri Kitarya berbicara, seseorang kini kembali mengangkat tangannya. "Hamba mohon izin untuk mengajukan sebuah usulan, Gusti." Berdebar kini semua orang melihat Dang Acarya Samenaka Kanaka Muni mengangkat tangannya. Sebagaimana Dang Acarya Semanarata dan Madaksa Kasugatan juga memiliki pengaruh yang amat besar pula. "Silakan Paman," Dyah Wiyat kini mempersilakan. "Mohon ampun Gusti, ke depan benar apa pendapat bekas Mahapati Aryatada. Orang yang diangkat menjadi Mahapati haruslah orang yang kuat, berlengan kekar, dan memiliki nafas yang panjang. Hamba tidak sependapat jika jabatan Mahapati itu diisi oleh orang-orang tua yang sebaya dengan hamba dan sahabat hamba. Jika yang dipilih adalah orang yang sudah tua, Majapahit akan rugi karena sebentar kemudian mereka akan pikun. Izinkan hamba mengusulkan agar Mojopahit memiliki Mahapati dari lapisan usia muda, bukan Wreda. Semua ini demi kepentingan Mojopahit." Ucapan dari Dang Acarya Samenaka Kanaka Muni benar-benar kini telah membuat gempar. Pendopo Bale Manguntur Bage digoyang gempa bumi dengan kekuatan yang amat keras. Sontak saja Senopati Haryo Teleng kini mengendahkan kepala. Sontak pula Senopati Panji Suryo Manduro mendadak merasa pintu terbuka demikian lebar. Prabu Putri Sri Kitarya Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani dan Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa kini saling memandang untuk beberapa saat. Mereka bertukar pikiran melalui tatapan mata mereka. Dalam gerakan pelan dan anggun, Sri Kitarya mendekatkan mulut dan membisikkan sesuatu ke telinga adiknya. Kemudian cara itu dibalas dengan cara yang serupa. Kedua Prabu Putri rupanya telah mengambil sebuah kesepakatan. Sri Kitarya kemudian melangkah mundur untuk memberi kesempatan kepada Dyah Wiyat untuk berbicara. Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa kemudian menebar pandangannya dari ujung ke ujung. "Ada banyak orang hebat dan luar biasa yang kini dimiliki oleh Mojopahit. Mereka yang dicalonkan tidak seorang pun diragukan. Dalam memilih Mahapati yang baru, Majapahit mempertimbangkan hal itu pula. Yang akan dipilih menjadi Mahapati haruslah orang yang hebat, orang yang mau bekerja keras." Tidak terdengar suara apapun di pasewaan itu. Semua menyimak apa yang akan dikatakan oleh Prabu Putri Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa. Bahkan jika ada yang batuk, orang yang duduk di sebelahnya segera mengingatkan agar orang itu meredam batuknya.
Maka dengan itu, kami berdua memutuskan. Semua degup jantung kini berhenti sejenak. Tidak ada seorang pun yang membiarkan degup jantung itu terdengar keras untuk bisa menangkap dengan jelas siapa nama yang akan disebut oleh Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa. Demi membangun Majapahit yang besar, Majapahit yang jaya dan gemilang, maka diperlukan tangan yang kukuh, kuat dan kekar. Maka dari itu, Majapahit menunjuk Gajah Mada. Mula-mula pelan goyangan itu, namun yang pelan itu makin lama makin keras hingga menyebabkan pilar pendopo Bale Manguntur berderak dengan keras seiring bumi tempat mereka berpijak serasa bergoyang semakin keras. Penyebutan nama Gajah Mada menyebabkan hening beberapa jenak. Namun yang hening itu dengan segera berubah menjadi hingar-bingar oleh tepuk tangan yang diawali oleh Bayang Karagendit Galih. Pucat Pasilah kini wajah Maha Menteri Halu yang sebetulnya merasa yakin dirinya lah yang akan diangkat menjadi seorang Mahapati. Pucat Pasi pula dan juga tersenyum kejut Maha Menteri Hino Dyah Janardana yang tidak menyangka orang yang dipilih sebagai Mahapati berasal dari arah yang sama sekali tidak terduga. Orang yang dengan seketika melonjak berteriak adalah Maha Menteri Sirikan Dyah Mano yang akhirnya melihat orang yang dijagokan Aryatadha itu benar. Andai kata waktu itu Aryatadha tidak menyebut nama Gajah Mada, ia pasti akan menempatkan diri untuk ikut bersaing. Namun Dyah Mano mempunyai perhitungan. Tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Gajah Mada dalam pemilihan pejabat baru Majapahit tersebut. Dari tempat duduknya, mendadak kini Rak Kembar merasa wajahnya menjadi demikian tebal melebihi tebalnya pilar pendopo. Kembar bahkan mengalami kesulitan untuk bernafas beberapa saat lamanya. Tidak jauh dari Rak Kembar, Banyak dan Wara juga tidak kalah terkejutnya. Bersebelahan dengan Gagak Bongol yang duduk dengan tenang, Aryatadha kini tersenyum tenang. Sorak-sorai kini bergemuruh berasal dari pasukan Bayangkara dan para prajurit kalangan muda. Senopati Panji Suryo Manturo dan Senopati Haryo Teleng akhirnya harus menerima kekalahannya dengan ikhlas. Senopati Haryo Teleng dan sejawatnya dari kesatuan Sabu Bayu itu melihat bahwa Gajah Mada memang adalah sosok yang paling tepat untuk menduduki jabatan yang ditinggalkan oleh Mahapati Aryatadha. "Kakang Gajah Mada, silakan berdiri," kata Dyah Wiyat. Seorang emban muda, emban yang sangat cantik dengan membawa nampan yang berisi selembar kain samir, kini datang untuk mendekat. Gajah Mada berdiri dan melangkah menghadap Prabu Putri Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa yang dengan senyum berseri mengaungkan samir yang berwarna kuning. Sontak hal itu disambut tepuk tangan gemuruh penobatan yang dilakukan dengan cara mendadak itu. Tidak segera larut tepuk tangan yang masih menggema itu, sebagaimana tidak larut pula kekagetan semua pihak yang tidak pernah mengira Gajah Mada lah yang akhirnya terpilih untuk menggantikan Aryatadha. Mantan Mahapati Aryatadha kini tersenyum senang dan tidak segera menghentikan tepuk tangannya. Di tempat duduknya, Maha Menteri Sirikan Dyah Mano juga terus bertepuk tangan. Satu-satunya orang yang pucat pasi dengan keringat dingin yang membasahi seluruh tubuhnya hanya anak raja dari Pamelekean. Tidak disangkanya orang yang sangat dibencinya itu dilambungkan jabatannya dari yang semula patih dan masuk ke dalam Sang Panca Riwilwaktikta dan kini malah menjadi Mahapati. Jabatan yang tidak ada lagi di atasnya kecuali jabatan raja. Di tempat duduknya, Lembu Peteng bersikap seperti orang yang menahan kencing. "Silakan jika Kakang Mahapati akan berbicara," kata Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa yang bersama kakaknya kini kembali duduk dikawal oleh suami masing-masing.
Semua perhatian kini tertuju kepada Gajah Mada yang berdiri tegak kekar dan membumi. Maha Menteri Hino Dyah Janardana dan Maha Menteri Halu Dyah Loha butuh waktu beberapa jenak untuk ia menerima kenyataan itu. Namun saat mereka bertanya ke kedalaman hati mereka, mereka akhirnya bisa menerima Gajah Mada yang memang adalah sosok yang pantas untuk menerima jabatan yang ditinggalkan oleh pendahulunya itu. Gajah Mada yang telah menduduki jabatan sebagai Mahapatih itu kemudian menyapu semua wajah yang hadir, dan sedikit lama ketika pandangan matanya menjarah wajah Rakembar, Gajah Mada kini menuntaskan pandangan matanya dari ujung ke ujung. Majapahit ke depan harus merupakan Majapahit yang besar. Kebesaran itu hanya bisa diraih melalui dua hal, yaitu satu dan bersatu. Semua orang harus merasa bersatu dan menjadi bagian dari yang satu. Majapahit harus bisa menggandeng dan memaksa negara-negara dari ujung bumi sebelah timur hingga ke ujung bumi sebelah barat menjadi satu persatuan dan kesatuan. Itulah sebabnya ke depan Majapahit harus bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Ke depan Majapahit harus mengajak dan jika perlu memaksa negara-negara dari Onin di ujung timur sampai Tumasek di ujung barat untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam satu dan bersatu itu, dalam persatuan dan kesatuan. Semua itu akan dinaungi oleh bendera gula kelapa di bawah panji-panji kebesaran Majapahit. Hening kini semua orang menyimak apa yang diucapkan oleh Gajah Mada. Namun hampir sebagian orang yang hadir di istana itu terperangah. Hampir semua orang merasa mimpi Gajah Mada itu adalah mimpi yang teramat muluk-muluk, tidak masuk akal. Untuk mewujudkan keinginanku atas Majapahit yang besar, untuk mewujudkan mimpi kita semua, aku bersumpah akan menjauhi Hamuktiwiboho sebelum cita-citaku dan cita-cita kita bersama itu terwujud. Aku tidak akan bersenang-senang dahulu sebagaimana hakikat arti dari Hamuktiwiboho. Aku memilih kebalikannya. Aku akan Hamukti Palapa sampai kapanpun. Sampai Majapahit yang aku inginkan dan kita inginkan bersama menjadi sebuah kenyataan. Aku akan tetap berprihatin dalam puasa yang tanpa ujung. Yang itulah hakikat dari sumpahku. Sumpah Palapa. Semata-mata, sumpah itu adalah demi kebesaran Majapahit. Meluap isi dada Gagak Bongol, meluap penuh banjir bandang isi dada dari Pangeran Aditya Warman, meluap pula isi dada dari para Bayangkara, meluap pula isi dari kedua dada Prabu Putri. Semua hati mereka dipenuhi semangat yang berkobar makantar-kantar yang telah diucapkan oleh Gajah Mada. Aku bersumpah untuk tidak akan beristirahat. Lamun wus kalah Nusantara ing ingsun Amukti Palapa. Lamun kalah ring Gurung, ring Seram, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana ingsun Amukti Palapa. Senyap pendopo Bale Manguntur mendengar sumpah yang disaksikan matahari yang panas menggila itu. Sumpah itu terlampau mengerikan bagi sahabat-sahabat Gajah Mada karena betapa keras kerja keras yang harus dilakukan mereka untuk mewujudkannya. Namun orang seperti Gagak Bongol, Aditya Warman, bahkan Pancaksara yang memahami pikiran dari Gajah Mada bisa memahami dan menganggapnya sangat masuk akal. Akan tetapi tidak semua orang menganggap sumpah itu masuk akal. Rakembar malah menganggapnya lucu. Tidak hanya itu, Aryatada yang digantikan itu juga kini ikut terperangah. Aryatada kaget mendengar sumpah yang diucapkan Gajah Mada yang dirasakan terlalu berlebihan, terlalu tidak masuk akal.
Tempat-tempat yang disebut Gajah Mada itu adalah tempat-tempat yang jauh, yang sangat luas, dan bahkan tidak diketahui di mana letaknya. Mengurus Jawa sudah merupakan kerja besar dan melelahkan. Jadi, bagaimana Mahapatih Gajah Mada bisa mengurus dunia yang membentang dari ujung timur tempat matahari terbit sampai ujung barat tempat sang surya tenggelam? Tidak masuk akal, menggelikan, dan mengundang rasa kasihan. Sumpah terlanjur diucapkan, tidak akan menikmati Hamukti Wiwoho terlanjur diucapkan pula. Hamukti Palapa untuk sepanjang masa berprihatin terlanjur pula diucapkan. Padahal sampai kapanpun sumpah itu tidak mungkin diwujudkan. Rak Kembar yang tidak tahan menahan geli kini memegangi perutnya. Rak Kembar menulari Jabung Tarwes, menulari Banyak, Wara, dan bahkan ikut memancing Arya Tadah untuk ikut tertawa. Namun hanya mereka yang tertawa. Semua orang masih terpesona pada jejak sumpah mengerikan yang telah diucapkan oleh Gajah Mada. Sumpah itu memang layak disebut mengerikan. Entah dengan cara bagaimana Gajah Mada bisa menanggungnya. Gajah Mada kini memandang Wara dengan tatapan yang tajam. Wara yang terkejut kini terbungkam. Gajah Mada kini mengalihkan pandangan matanya kepada Lembu Peteng. Lembu Peteng juga segera menghentikan tawanya. Banyak dan Jabung Tarewes kini gugup menyembunyikan wajahnya. Hanya Rak Kembar yang masih tertawa. Ia tidak peduli meskipun Gajah Mada telah melotot sampai akan lepas bola matanya. Sumpah itu boleh-boleh saja. Bagus sekali Mojopahit memiliki Mahapati yang penuh semangat. Punya semangat juga boleh-boleh saja, asalkan masuk akal. Merah padamlah kini wajah Gajah Mada. Nafasnya kini terdengar tersengal-sengal. Kembar dan siapapun kalian yang tidak menyetujui sumpahku, keluar ke alun-alun. Jika kalian bisa mengalahkan Gajah Mada, jabatan sebagai Mahapati akan menjadi hak kalian, teriak Gajah Mada. Mahapati Gajah Mada kemudian berbalik mendekat ke Bali Witono. Mahapati Gajah Mada kini menekuk lutut memberikan sembahnya. Mahapati Gajah Mada yang merasa kecewa karena Arya Tadah ternyata juga mentertawakan sumpahnya itu, kini melangkah lebar ke alun-alun. Sejenak kemudian, yang merasa kebingungan adalah Rak Kembar yang telah menerima tantangan itu. Rak Kembar mendadak pucat dan ciut nyalinya. Rak Kembar kini melirik Banyak dan Wara. Yang dilirik kini juga nampak kebingungan. Namun semua orang kini telah mengarahkan pandangan matanya kepada Rak Kembar, kepada Lembu Peteng yang juga menyumbang tawa keras, dan juga kepada Jabung Tarewes. Akhirnya Rak Kembar tidak punya pilihan lain. Ia mengangkat kaki dan mengayunkan langkahnya diikuti oleh teman-temannya. Semua orang yang duduk di pasewaan itu berdiri untuk menyaksikan tontonan yang sangat menarik. Gajah Mada yang hanya seorang, apa yang bisa dilakukannya untuk menghadapi Rak Kembar dan teman-temannya? Gajah Mada menunggu Rak Kembar untuk mendekat. Rak Kembar bingung tidak tahu bagaimana cara untuk menutupi kegugupannya. Aku harus mendapat jaminan tidak ada orang yang meragukan sumpahku. Gajah Mada berbicara dengan nada rendah dan Rak Kembar mendengarnya dengan sangat jelas. Oleh karena itu, jangan salahkan aku jika harus menumpasmu, karena kuanggap kau hanya sampah yang tidak berguna bagi kebesaran Mojopahit yang aku inginkan. Rak Kembar kini mencabut kerisnya. Gajah Mada tidak keberatan menghadapi apa yang dilakukan oleh Rak Kembar. Manakala Gajah Mada melambaikan tangan perlahan adalah dalam rangka mempersilahkan Rak Kembar untuk menyerang terlebih dulu. Rak Kembar kini melompat sambil ia mengayunkan kerisnya. Akan tetapi dengan amat gesit, Mahapati Gajah Mada berhasil menghindar sambil mengayunkan tangan, menghantam sekaligus memaksa Rak Kembar kehilangan senjatanya. Gajah Mada
adalah seorang prajurit dengan kemampuan kanuragan yang mengerikan bagi lawan-lawannya. Hanya dengan sekali sentak pada pergelangan tangan, Gajah Mada telah berhasil untuk mengunci kepala dari Rak Kembar. Melalui sentakan yang kuat, patahlah leher itu. Berikutnya, Banyak dan Wara. Betapa kejut nyali dua prajurit itu melihat hanya dalam waktu pendek Rak Kembar telah kehilangan nyawanya. "Majulah kalian," tantang Gajah Mada. Di belakang Banyak dan Wara, Lembu Peteng kini juga bingung dalam mengambil sikap.